Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Wa ba'du, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang mulia di Ramadan ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian manusia bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, termasuk perintah siam ini, la azidannakum, pasti Allah akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Tetapi apabila manusia kufur, ingkar, tidak mau melaksanakan perintah Allah, termasuk adalah puasa, maka inna adzabi lasyadid, sungguh azab siksa Allah itu sangat pedih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang mulai ini saya sampaikan satu tema tentang seorang suami seperti Nabi Muhammad SAW, karakternya, pribadinya. Jadilah kita suami yang meniru uswah hasanah kita. Allah Ta'ala telah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada dalam diri kalian, dalam diri Rasulullah SAW, uswatun hasanah, contoh suri teladan yang baik. Salah satu contoh yang wajib ditiru oleh para suami laki-laki adalah kepribadian Nabi. Yang pertama, Rasulullah SAW adalah pribadi yang sangat bertanggung jawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu Nabi istrinya lebih daripada 4. Itu Nabi bisa menjadi qawam, menjadi pelindung atas semua istri-istrinya. Kalau hari ini seorang laki-laki hanya baru diberi amanah satu saja masih berat, bahkan sering terjadi pertengkaran, sering meninggalkan tanggung jawab dan amanah, berarti dia adalah manusia yang celaka. Karena akan dipertanggungjawabkan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kalian adalah ra'in, pemimpin, dan setiap pemimpin, ingat para suami, akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tanggung jawab ini harus kita laksanakan dengan semaksimal-maksimalnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadilah kita pribadi seperti Nabi. Apa itu pribadi Nabi? Nabi adalah lembut, baik dalam perkataan dan perbuatan. Kepada istrinya, kepada anak-anaknya, berkatalah yang lembut, berkatalah yang menyenangkan. Jangan sampai ada ungkapan yang sering kita dengar, dengan orang lain mampu berkata lembut, dengan pasangannya, dengan keluarganya malah berkata kasar. Inilah kadang-kadang yang terjadi dan terbolak dan terbalik. Harusnya berlemah lembut kepada istrinya. Sampai Nabi memanggil istrinya dengan panggilan yang sangat lembut, yang sangat mesra. Ya Khumairah, wahai orang yang punya pipi kemerah-merahan. Siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Panggilannya mesra. Suami panggil istri dengan panggilan yang mesra. Jangan sampai seorang suami memanggil istrinya, tubuhnya gembrot, panggil brot, sini brot. Wah, menyakitkan istri. Panggillah dengan cantik, dengan sayang. Ini panggilan yang akan tertanam. Karena ingat, seorang istri itu akan terkenang dengan kata-kata seorang suaminya. Demikian pula perhatian ini harus kita perhatikan. Jangan sampai kita hilang kemesraan. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW adalah selalu makan bersama keluarga. Persis Islam mengajarkan Ramadan tahun ini. Inilah kebersamaan orang tua yang menyiapkan makanan, menyiapkan minuman untuk anaknya, untuk suaminya, untuk istrinya, semuanya disiapkan. Sehingga nanti ketika sudah siap, kita makan bersama. Itulah momen-momen yang indah. Nabi membiasakan makan bersama ini untuk menjaga keharmonisan, untuk menjaga kebersamaan. Karena kebersamaan hari ini sangatlah langka, sangat sulit di tengah kesibukan manusia mencari maisha. Sehingga ketika ada satu peristiwa, seorang istri dan suami berpisah karena pekerjaannya berjauhan. Istrinya tinggal di kota tertentu, suaminya tinggal di luar kota. Meskipun tiap pekan mereka ketemu, terasa indah, terasa nyaman. Tapi ingat, ketika suaminya sudah purna, dia sudah pensiun, kemudian bertemu istrinya, yang terjadi apa? Tidak lagi timbul kemesraan, yang adalah pertengkaran, percekcokan. Kenapa? Dulu-dulu jauh bisa mereka mesra. Kenapa? Ketika sering bertemu malah bertengkar. Ini aneh, tapi itu fakta, tapi itu nyata. Jangan kita tiru. Janganlah ditiru. Kenapa? Karena pertengkaran itu tidak bisa menjadikan hati itu nyaman. Yang timbul adalah kebencian dan kebencian. Apalagi setan masuk, naudzubillah min. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sering mengajak istrinya untuk bepergian. Ini kita tiru, para suami hendaklah kalah-kalah dan kadang-kadang
mengajak istrinya, ya untuk rehatlah, untuk rihlah, untuk refreshing. Ya, kemanalah silakan. Mereka pergi berdua bersama keluarga. Mau naik mobil silakan, sepeda motor punyanya silakan naik. Ini kebersamaan. Dan ingat, Nabi menggilir istrinya untuk apa? Diajak bepergian, diundi istri-istrinya. Kita kan yang punya istri satu nggak perlu diundi. Ya kita ajak, kita tawarin, meskipun toh ketika kita tawarin istri tidak mau, itu sudah perkara yang lain. Jangan sampai kita hanya pergi sendiri. Kesannya apa? Kesannya tidak harmonis di luar. Jamaah yang dirahmati Allah, seorang istri pun harus memahami hal demikian, sehingga apa? Seorang suami ketika di dalam istrinya dia merasa nyaman, merasa tentram, merasa bahagia. Kenapa? Di sampingnya ada seorang istrinya. Ada satu hadis yang menyebut, apabila seorang suami keluar dari rumahnya kemudian melihat seorang wanita yang menarik hatinya, maka segera pulang, lihat tengok istrinya. Karena apa yang dia tengok di luar sama persis dengan apa yang dimiliki oleh istrinya. Maknanya apa? Seorang suami akan tenang, akan bahagia, akan nyaman ketika didampingi para istrinya. Ingat para ummahat, para istri, jagalah suami Anda masing-masing, dan para suami, jagalah istri Anda masing-masing. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kebersamaan kita fid dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah ila liqa' ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.